dari kelompok 2 ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil wawancara kami yang berjudul Rukun Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Abang, Ya, ada berapakah rukun iman itu? menurut saya itu rukun iman itu ada 6. Ada 6 ya? Ya, Terus coba Abang sebutkan satu persatu. yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada hari akhir, yang kelima iman kepada qada dan qadar, yang terakhir iman kepada takdir Allah. Apakah arti rukun iman itu? Rukun iman itu menurut saya kepercayaan yang harus ditaati oleh sama umat muslim. Bang, mengapa iman kepada malaikat lebih didahulukan daripada iman kepada nabi dan rasul? Karena malaikat kan gak punya hawa nafsu, terus membangkang pun gak pernah mau Allah, derajatnya pun lebih tinggi dari rasul. Assalamualaikum kak mau nanya sebentar boleh gak kak? Boleh. Menurut kakak nih bagaimana cara menerapkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari? Iman itu kan ada di dalam hati. Salah satunya percaya bahwa Allah itu esa dan menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah, beribadah kepada Allah, dan percaya kalau Allah yang menciptakan dunia. Gitu aja. Oke kak, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jadi saya di sini kita di sini mau nanya Bu, ini kan anak-anak muda zaman sekarang ini mulai lalai atau apa ya Bu bilangnya, udah lupa gitu sama rukun Islam, rukun iman. Rukun iman ya. Iya, Bu. Lupa sama rukun iman. Waktu itu kami tak coba tanya juga Bu, mereka udah nggak tahu Bu, misalnya apa aja rukun iman gitu, mereka udah nggak bisa jawab Bu. Itu menurut Ibu tanggapannya gimana? Sebenarnya nggak semua ya, nggak semua. Kalau cuma melafalkan rukun iman mulai dari 1 sampai 6 itu, kalau ditanya pasti bisa, lihat Google aja Iya. pasti bisa ya kan. Apalagi anak-anak sekarang nggak lengket mungkin di sini, udah bentar-bentar tengok Google gitu ya. Bisa sebenarnya dari 1 sampai 6, cuma yang menjadi masalah kenapa tidak memahami, kenapa tidak menjalankan, kenapa sifatnya dalam sehari-hari juga seperti tidak bertuhan dan segala macam ya. Tapi salah satunya ketika kita memahamkan rukun iman yang satu dulu, iman kepada Allah itu, kalau dia paham, kalau dia takut, salah satunya takut itu kan menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Salah satu perintahnya misalnya sholat. Banyak anak muda sekarang kan nggak mau sholat gitu ya. Dari mana itu coba? Salah satunya nggak paham apa yang dikerjakannya itu. Kalau dia paham, kalau dia takut, pasti semua kita tanpa disuruh pun dia akan pergi sholat. Apa salah satunya, apa kendalanya itu? Salah satunya adalah dengan perkembangan zaman kita yang ada. Salah satunya adalah dengan teknologi kita ini. Kita kita terlena dengan banyaknya aplikasi. Memang sih handphone ini banyak positifnya, tetapi kita sebagai anak muda sering mengambil yang banyak negatifnya yang beredar di mana-mana. Kenapa bisa lalai sholat? Kalau kita perempuan mungkin kalau game nggak kalah ya, nggak kalah. Tapi TikTok Ibu perhatikan luar biasa. Hampir setiap saat habis waktu kan duduk untuk melihat TikTok. Kadang kalau misalnya TikToknya itu untuk apa sama kita, untuk sebagai bahan pelajaran, sebagai kita untuk lebih bagus, nggak apa-apa. Tapi ini perhatikan TikTok itu banyak yang nggak kena dari segi bahasa, apalagi bahasanya sekarang perhatikan bahasa yang vulgar ya. Kalau dulunya bahasa tabu yang
menjadi sebagai ketika kita belajar Arab nggak boleh. Kalau sekarang biasa-biasa aja perhatikan bahasa-bahasanya kan, mungkin kalian paham juga bahasa-bahasa itu ya. Seharusnya yang nggak penting pun bahasa-bahasa tubuh, bahasa-bahasa hewan semua sudah ada di TikTok itu. Kalau misalnya kalian sudah semester berapa nih? Semester 1 sudah mulai paham, sudah mulai menginjak pemikiran dewasa. Tetapi yang kita khawatirkan lebih lagi anak-anak kita yang masih SD. Kan nggak paham dia, mana membedakan bahasa-bahasa apa itu. Bahasa-bahasa yang nggak boleh disebutkan, bahasa tubuh itu udah disebutkannya sekarang dengan biasa aja rasa dia. Seolah-olah itu boleh aja disebutkan. Itu adalah pengaruh terbesar sehingga lalai dalam sholat terutama ya. Mungkin barangkali seperti itu kalau pendapat ibu. Oh, itu kan bahaya menurut ibu. Cara menanggulanginya di mana, Bu? Mengatasi apa, salah satunya handphone ini Iya, gitu. Bu. Handphone itu adalah salah satu dari keluarga. Pertama, kalau kita sudah dewasa mungkin nggak mungkin lagi diawasi mak kita ya. Iya. Apa yang mau kita lihat itu kesadaran diri kita. Kalau kita sudah seperti ini semester 1 udah mulai menginjak dewasa, kesadaran diri kita. Kecuali masih anak-anak SD, perlu kan misalnya ibu masih punya anak SD, ibu lihat setiap saat. Kalau misalnya ketemu, apalagi ditengoknya, masih aman, ibu biarkan saja. Tapi ketika dia sudah diam, apa ya, udah tengok anak ini kok diam, kok nggak bergerak lagi, nah itu baru khawatir juga ibu kan. Tapi kalau dia masih nonton Upin Ipin, ketawa-ketawa, oh berarti masih wajar-wajar yang dilihatnya kan gitu. Itu perlu awasan dari orang tuanya. Tetapi kalau misalnya kalian ini sudah harusnya bisa memilah mana yang menjadi baik untukku, mana yang merusak untukku, itu harus bisa. Karena semua di sini merusak, yang mau merusak, yang mau baik, semua ada di sini ya kan, ada di aplikasi ini. Apalagi kita sekarang global ini kan bukan Indonesia aja kita di sini berbicara. Semua info-info luar negeri pun sudah tahu di sini. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa memilah. Oke, Bu, itu kan handphone, Bu, itu kan gadget. Misalnya, cara mengatasi anak muda sekarang yang nggak memahami gitu, yang cara memahami supaya anak muda sekarang lebih memahami gitu. Rukun iman itu gimana, Bu? Anak muda lebih memahami, memberikan salah satunya adalah memberi kesadaran. Itu dari mana, Pak? Kesadaran dari perbuatan-perbuatan kita. Misalnya sholat tadi kan, kalau cuma kita aja, yuk sholat, di mulut aja nggak kita laksanakan, bagaimana kawan kita mau juga bisa mau. Tetapi yang ianya kita harus melaksanakannya. Itu kan bagian dewasa, Bu. Kalau yang belum dewasa, masih SD gitu? Masih SD anak-anak. Kalau SD anak-anak sering orang tuanya ibunya harus memang sabar, menyuruh. Memang masa mereka itu harus disuruh setiap waktu harus disuruh. Kalau nggak disuruh ya sudah. Kenapa? Karena mereka belum memahami, cuma hafal. Mereka bisa melafalkan ya rukun iman itu sampai 6 bisa, tapi kalau memahami belum. Jadi kita ibunya, orang tuanya atau kakaknya harus sering-sering mau mengingatkan. Orang tua berperan penting. Peran penting, terutama ibu peran penting untuk mengawasi anak-anaknya ketika belum dewasa. Kalau yang kayak gini-gini kalian ini harus pemahaman yang harus disadarkan, hatinya harus sudah paham gitu. Harus dimulai. Memang mulainya susah, tetapi ketika kita sudah memulai, kita sudah bisa nanti bisa mengetahui apa sih manfaat sholat itu ketika kita mau terus melaksanakannya. Tapi kalau kita nggak laksanakan, nggak tahu apa sih doaku kok nggak dikabul-kabulkan ya, namanya dia nggak pernah sholat ya kan. Yang orang sholat aja yang 5 waktu ditambah lagi sholat sunnahnya belum tentu dikabulkan doanya, apalagi yang nggak pernah sama sekali. Tetapi doanya sungguh luar biasa banyaknya ya kan, luar biasa, ABC entah apa doanya. Tapi tolong pelan-pelan. Kalau misalnya kita lakukan sehari, untuk selanjutnya tinggal pun 1 waktu yang wajib aja dulu ya, kita akan sayang meninggalkannya. Apalagi nanti dengan doa-doa kita dikabulkan, mulai tetap sayang, kita terus sayang. Dengan itulah kita mungkin bisa menceritakan ke kawan kita ketika kita sering melaksanakan sholat, manfaatnya sangat banyak untuk kita gitu kan. Mungkin dia nanti akan sadar juga, akan bisa mengikut kita. Kuncinya kita dulu.
kita bisa melaksanakan, otomatis nanti kawan-kawan speaker kita juga ikut seperti kita. Gimana? Oke, sepertinya pertanyaannya sudah cukup terjawab. Oke, terima kasih. Ya, kita membahas yang satu aja dulu. Kalau kita bahas yang satu, insya Allah rukun iman yang selanjutnya akan karena kan memahamkan iman kepada Allah ini dulu yang sangat penting ini. Kalau sudah paham itu nanti, insya Allah yang berikutnya akan mengikuti. Itu mungkin itu saja yang kami bicarakan. Terima kasih Bu udah kasih pendapat gitu. Mudah-mudahan Maaf kita Bu juga kalau ada salah. ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya, kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Cuma belajar kalau nggak diterapkan. Iya. Kalau nggak diterapkan percuma, kita dengar-dengar aja. Kalau dengar-dengar nggak usah dipelajari pun banyak dari YouTube sekarang banyak. Ustadz sekarang banyak dari YouTube kan. Tapi intinya kita, kalau kita sadar, kita lakukan pelan-pelan, insya Allah nanti kita bisa berubah. Sebenarnya anak-anak muda ini tuh karena nggak mau itu aja, karena nggak sadar. Kalau sadar, mereka akan paham, mereka akan mau melakukan semua perintah-perintah yang Ibu, kami rasa cukup. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. That we met, your eyes so blue, me piercing through. I can't forget.